Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya berada di Museum Pasifika, ini lokasinya ada di Nusa Dua, di kawasan ITDC kalau kita kenal biasanya. Nah ini kita akan sedikit, mungkin para pemirsa juga cukup sering mendengar Museum Pasifika ini, tapi mungkin tidak banyak yang paham sebenarnya isinya apa. Nah kali ini saya akan wawancarai Ibu Laksmi Sugiri, beliau adalah General Manager dari Museum Pasifika. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya Bu Laksmi? Baik, sehat kabar ya? Pak. Baik ya. Ya kita ngobrol tentang Museum Pasifika. Mungkin gambaran umumnya dulu Mbak Laksmi. Apa sebenarnya museum ini? Karena ada kata Pasifika. Apakah ini tentang laut? Tentang apa ini sebenarnya? Iya. Jadi Museum Pasifika sudah berdiri dari tahun 2006. Oh, 2006. Iya. Museum Pasifika itu Pasifika artinya Pasifik Asia. Oh, jadi Ya. dari kata Pasifik dan Asia gitu ya? Jadi disingkat menjadi Pasifika. Dan di dalamnya itu adalah koleksi-koleksi pilihan tentang karya seni Asia Pasifik. Jadi tidak hanya tentang Indonesia tapi juga Asia Pasifik. Asia Pasifik ya? Iya. Berarti di sini dipajang karya-karya seni gitu ya? Betul, karya seni, lukisan, patung. Lukisan, patung, apalagi ada yang lain? Kita ada tekstil, Tekstil ada juga ya? ya ada tapa namanya. Ya. Oke, kalau kita bicara yang paling dominan yang dipamerkan di Museum Pasifika ini apa? Karya Kita ada 600 koleksi Pak, yang paling dominan itu lukisan. lukisan ya. Dan lukisan ini adalah lukisan tidak hanya seniman-seniman Indonesia ya? Iya, jadi seniman luar negeri kita kurang lebih ada 30 negara, artis dari 30 negara. Dari 30 negara, berarti pelukisnya dari 30 negara itu ya? Iya. Ya, namanya Pasifik ya, Iya. Pasifik dan Asia. Nah kalau kita bicara tentang tadi ada 600 karya seni, yang paling banyak apa? Lukisan? Lukisan. Nah kalau temanya Mbak, Laksmi apa saja tema-tema yang... Jadi kita ada 11 ruangan di dalam museum ini. Tiap ruangan punya tema berbeda, Pak. Jadi pertama kali masuk di lobi bisa dijelaskan tentang peta Asia Pasifik. Jadi kita menjelaskan tentang flora fauna, rumah, suku yang ada di Asia Pasifik. Lalu di ruangan 1 itu tentang Indonesia. Jadi karya seni pilihan tentang Indonesia. Tidak hanya Bali. Lalu di ruangan 2 kita ada ruangan Itali, artis-artis Itali yang pernah tinggal di Indonesia atau terinspirasi dari Indonesia. Ruangan 3 artis Prancis, ruangan 3 artis Belanda, ruangan 4 artis Prancis, ya. ruangan 5 Indo-European. Di ruangan 6 itu ada temporary artis, jadi kadang-kadang kita ganti dengan pameran-pameran lain. Ya, ya. Dari ruangan 7 itu Indo-China, ruangan 8 Asia, ruangan 9 Pasifik, ruangan 10 Polinesia, ruangan terakhir tentang karya seni besar Asia. Oh, jadi sudah ada 11 tema. ruangan gitu ya, yang masing-masing memajang lukisan-lukisan karya dari seniman-seniman yang tadi ada dari Belanda, ada dari Italia, tapi yang terinspirasi terinspirasi oleh Asia Pasifik ya. Nah kalau kita misalnya dilihat di belakang ini kan ada lukisan ini tentang Bali ya. Ini hadiah dari Bapak Gunarsa. Gunarsa ya. Oh. Ya, jadi tentang Museum Pasifika dan ini pendiri kami museum. Foundernya ya berarti ya. Tapi di sini kalau kita lihat di sini di lobi ada juga lukisan Covarrubias itu ya tentang kalau kita nanti masuk ke kanan ada ruangan room 1, 2 dan nah kalau kita bicara tentang yang paling apa ya di museum ini yang paling menarik atau yang menjadi daya tarik gitu istilahnya. Oke, kalau museum kami punya satu lukisan paling besar yang ada di Bali tentang Ramayana. Itu dibuat oleh I Gusti Kobot, dipakai untuk upacara Meligia untuk Raja Karangasem pada waktu itu, Bapak Jelantik. Dan ceritanya sangat menarik karena
lukisan tersebut pernah dipotong menjadi 2, Pak. Karena saking besarnya, karena lukisannya itu 6 kali 4 meter. 6 kali 4 meter ya? Ya, dan kami konservasi lukisan tersebut dan dijadikan satu kembali. Itu ada di sini ya? Oh iya, itu yang paling unik ya, Itu yang unik. koleksi dari museum ini. Itu yang kayak terbesar, kemudian punya nilai sejarah juga. Kalau ada yang lain juga misalnya Pak, yang menarik yang lainnya? Yang menarik di museum kami, di ruangan Indonesia, kami punya 5 Raden Saleh. Oh, Raden Saleh ya? Terus juga kami punya lukisan terbesar Le Meyer tentang Bali. Terus kami juga punya bronze dari Paul Gauguin. Paul Gauguin itu artis Prancis yang menjadi pionir yang pertama untuk artis Prancis yang ke tropical paradise itu di Polinesia. Jadi Paul Gauguin itu terkenal dan membuat banyak artis-artis dari Eropa, dari mana-mana untuk terinspirasi mereka ke mencari tropical paradise gitu, Pak. Jadi itu yang menginspirasi pertama, kemudian banyak yang datang ya artis-artis dari tapi waktu artis-artis itu ke Polinesia, mereka nggak ketemu paradise yang seperti di lukisan. Terus mereka dengar tentang Bali. Lalu mereka ke Bali. Salah satunya itu Le Meyer, Theo Meyer. Mereka sudah ke Tahiti, Polinesia waktu itu. Tapi tidak Nggak menemukan ketemu apa-apa. Lalu mereka ke Bali. Di sini dia paradise-nya. Gitu. Jadi mulailah mereka tinggal di Bali, melukis, menjual lukisan di luar negeri, pameran. Jadi kenapa Bali lebih terkenal daripada Indonesia? Salah satunya karena artis-artis yang terinspirasi datang ke Bali untuk mencari tropical paradise itu. Oke. Ya itu tentang koleksi ya. Iya. Ternyata banyak juga ya koleksi-koleksi yang menarik dan mungkin kalau kutip langka sebenarnya Mbak Laksmi ya, Iya. di Museum Pasifika. Nah kalau biasanya waktu pandemi COVID yang selama hampir 3 tahun, museum itu gimana kondisinya? Apa tetap buka atau seperti apa? Kunjungan? Kami tetap buka. Kunjungan kami mempromosikan melalui sosial media, Pak. Jadi banyak juga yang domestik datang ke sini. Datang ke sini untuk melihat lukisan. Iya. Nah, kalau misalnya pandemi COVID kan banyak yang domestik. Kalau biasanya di luar atau sebelum pandemi COVID, siapa saja pengunjung biasanya ke Museum Pasifika? Karena kami terletak di dalam ITDC kompleks, yang paling utama tamu yang datang ke sini adalah tamu-tamu yang di Yang hotel. menginap ya? Ya. Kami bekerja sama dengan hotel-hotel di sekitar sini. Lalu yang kedua, orang-orang yang tahu Museum Pasifika dari sosial media, dari internet, dan mungkin dari TripAdvisor, karena kita atraksi nomor 1 dari TripAdvisor untuk di Nusa Dua dan Best of the Best. Untuk di Nusa Dua ya? Best of the Best itu kriteria dari TripAdvisor dan nggak banyak yang dapat Best of the Best. Best of the Best itu ya? Iya. Berarti museum ini Di Bali. mendapatkan itu ya? Ya. Tapi kalau ada lain juga misalnya selain wisatawan yang memang khusus, misalnya apakah ada anak-anak sekolah, mahasiswa yang juga kesini Pak? Ya, kami punya 3 program, Pak. Salah satunya edukasi, kebudayaan, dan pariwisata. Dari program edukasi itu, kami mengajak dan menghimbau kepada sekolah-sekolah, terutama di Bali, untuk juga ada pendidikan seni ke museum. Jadi anak-anak nggak cuma belajar di sekolah aja, tapi bisa lihat karya seni juga, karena itu penting untuk kreativitas. Oh, oke. Jadi mereka bisa kesini jalan-jalan sambil lihat-lihat lukisan. Ya. Karena tidak hanya karya seni, tapi juga ada edukasinya, pengetahuannya. Iya, betul. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang museum, mungkin dari owner atau founder punya misi khusus. Sebenarnya apa yang ingin dituju dari Museum Pasifika ini? Selain mungkin untuk pariwisata atau memperkenalkan Bali, apa yang menjadi misi utamanya dari museum? Kami ingin membuat Bali sebagai destinasi internasional, seni internasional. Karena yang kita tahu Bali adalah salah satu atraksi kebudayaan yang penting di Indonesia. Jadi kami ingin membawa Bali lebih internasional lagi. Itu visi dari kami.
menginternasionalkan Bali lagi, Iya, lebih kuat lagi gitu ya di untuk Museum Pasifika dalam ini. segi kebudayaan. Kebudayaan. Oke, kalau kita bicara tentang ini mau tidak mau kan terpengaruh juga oleh sektor pariwisata gitu ya. Sebelum pandemi Covid, Bali lumayan, kemudian pandemi Covid terpukul. Nah sekarang mulai ada pergerakan. Apakah Museum Pasifika ini juga melihat ada semacam pertumbuhan atau geliat pariwisata yang kemudian juga berpengaruh pada keberadaan museum ini? Iya, sangat berpengaruh Pak, karena kita juga menjadi salah satu pemenang Indonesian Sustainable Tourism Award tahun 2019. Jadi kita salah satu tourist attraction yang penting di Indonesia, termasuk dalam list Indonesian Sustainable Tourism Award itu. Dan dilihat setelah pandemi Covid, mulai dari bulan April tahun lalu sudah mulai naik, dan waktu itu ada G20. Kita ikut dalam acara G20, berpartisipasi dalam acara G20. Waktu itu Bapak Menteri Sandiaga Uno berkunjung ke sini dan keliling. Beliau bilang, Museum Pasifika harus jadi side event untuk acara G20. Gitu. Dan di sana mulai banyak ada aktivitas tamu kayak gitu Pak. Jadi ada pengaruh juga event pelaksanaan event G20 tadi Iya, kemarin. sangat Jadi berpengaruh. semakin memperkenalkan. Iya. Oke, kalau kita bicara tentang kendala-kendala apa yang mungkin dari pengunjung yang pernah ke sini, ada tidak mereka menyampaikan semacam apa ya, saran, masukan, mesti seperti apa sih? Karena kan kadang-kadang orang itu tadi misalnya Museum Pasifika, orang bayangkan. Iya, itu salah satunya. Itu ya, terjadi juga ya pada. Iya. Jadi pernah terjadi kayak gitu Pak. Saya memberikan seminar di Jakarta dengan Wikimedia waktu itu, dan mereka nggak tahu tentang Museum Pasifika, dipikir itu ada binatang laut. Itu jadi mungkin kita kurang, kendalanya adalah kurang memberikan informasi kepada publik. Tapi ya berarti sebenarnya tadi ada misi edukasi, kemudian ada misi pariwisata gitu ya. Satu lagi, tapi saya tertarik dengan misi edukasi ini. Jadi memang bagaimana museum ini, karena mau tidak mau kita harus akui bahwa orang-orang kita untuk datang ke museum seperti masih sulit ya Mbak. Iya, betul. Merasakan begitu betul, ya. betul. Kalau dengar museum, cari apa di museum gitu ya. Pikirannya museum itu berdebu, nggak seru kayak gitu. Tapi kita ingin membuka wawasan anak-anak yang zaman sekarang bahwa museum itu tempat yang kreativitas, jadi mereka bisa lebih berpikir lebih luas lagi. Kalau kita masuk ke sini misalnya, apakah memang ada pemandu khusus yang memperkenalkan karya-karya di sini atau seperti apa ke Museum Pasifika? Ya, kami ada pemandu khusus sesuai request kalau untuk tur besar atau tur kecil. Tapi kalau untuk tamu yang datang sendiri, beliau mau tur sendiri, kita ada barcode yang bisa di-scan dan tamu bisa dengar tentang lukisan, tentang museum. Jadi ada pemandu audionya Audio ya, tinggal guide, di-scan, mereka datang masuk. Oke, kalau datang ke sini misalnya, apakah memang di sini ada tiket masuknya atau ada kekhususan atau ada perbedaan-perbedaan, misalnya kalau untuk turis asing berapa, ada perbedaan ya Mbak ya misalnya? Ya, tiket masuknya ada ya biasanya? Tiket masuk ada, itu di 100.000 untuk turis internasional, 70.000 untuk turis domestik. Domestik ya? Dan 30.000 untuk universitas. Dan untuk anak-anak sekolah yang lain ada harga yang lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Kalau misalnya mereka datang rombongan, ya. Nah selama ini kalau untuk edukasi ke anak-anak sekolah, apakah ada program-program khusus misalnya kerjasama dengan dinas pendidikan atau apa? Saat ini kita sudah ada kerjasama dalam mungkin 3 tahun terakhir dengan Dinas Pendidikan Badung. Jadi dari Bapak Kadis memberikan surat himbauan kepada sekolah-sekolah di Badung, terutama SD dan SMP, untuk datang ke Museum Pasifika secara gratis. Oh, gratis ya? Ya, jadi untuk daerah Badung, karena kita satu-satunya museum yang ada di daerah Badung. Jadi kami ingin memberikan kembali kepada Badung bahwa sekolah-sekolah di Badung bisa datang gratis. Ya, bisa menikmati karya-karya seni dan mendapatkan informasi pengetahuan terutama ya tentang bagaimana
pandangan terhadap Bali, kemudian Asia, Pasifik ya, dari para seniman-seniman ini. Ya, kalau misalnya kita responnya seperti apa, Pak? Kalau anak-anak sekolah itu mereka datang ke sini gimana? Selama ini? Mereka sangat tertarik. Tertarik ya? Sangat tertarik dan mereka sangat senang datang ke Museum Pasifika. Mereka jadi tahu tentang lukisan karena kan mereka belum pernah ngelihat dunia luar, Pak. Sedangkan di sini bisa lihat karya seni tentang Asia Pasifik, bisa lihat karya seni yang dibuat dari orang luar tentang Indonesia. Jadi wawasannya semakin luas, biar nggak cuma lihat dari internet saja. Jadi bisa lihat langsung ya, iya, karya seni. Oke. Ini memperkenalkan, saya tertarik dengan edukasi. Baik, karena waktu 15 menit Mbak Laksmi, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Laksmi terhadap keberadaan Museum Pasifika ini dan konteksnya mungkin dengan pariwisata Bali, kemudian konteksnya bagaimana dengan culture juga, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai seni kebudayaan kita. Mungkin dari saya, mari kita support museum dan datang ke museum. Karena museum itu adalah rumah untuk semua orang. Ya, terima kasih Mbak Laksmi, luar biasa. Akhirnya kita tahu ya, karena kalau saya sering lewat di jalan tuh sering ada Museum Pasifika sekian kilometer gitu. Saya pikir apa gitu ya. Nah, hari ini saya itu salah satu trik marketing kita yang membuat tertarik. Tapi akhirnya ini membawa saya ke sini dan ternyata di sini ada karya-karya seni yang mungkin juga menarik untuk kita pahami, untuk kita lihat bersama-sama bahwa dari lukisan-lukisan ini juga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kebudayaan kita, kemudian kebudayaan bangsa lain, dan ini bisa memberikan semacam pemahaman dan kesadaran tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan permohonan Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.